Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Pendeta Revolin bersama suami Pendeta Junius Milato secara bergantian mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, pada dalam kerajaan sorga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi ini kami boleh merasakan anugerah dan kasih sayang Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami dan menerangi kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan hidup kami. Terpuja nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini Rabu 5 Januari 2022 terambil dari Mazmur 72 ayat 7-9 dengan tema hidup pimpinan dan umat yang membawa keadilan Allah bagi sesama. Mazmur pasal 72 ayat 7-9. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Amin. Mari kita menggali ayat bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Apakah yang diharapkan berkembang dan berlimpah pada ayat 7? Yang diharapkan berkembang dan berlimpah adalah keadilan dan damai sejahtera. Sampai sejauh manakah ia memerintah? Apa artinya? Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Artinya adalah bahwa pemerintahannya melingkupi seluruh bumi, termasuk bumi Indonesia. Siapakah yang dimaksudkan yang memerintah di sini? Yang dimaksud semula adalah Raja Salomo, dan itu terbukti bahwa wilayah kekuasaan kerajaannya. Kemudian Raja Salomo menjadi perlambangan Yesus Kristus yang adalah keturunan Raja Daud. Yesus Kristus datang ke bumi untuk menunjukkan keadilan dan damai sejahteranya sampai ke seluruh bumi. Apa yang terjadi ketika keadilan dan damai sejahtera berkembang dalam ayat 9? Penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Hal ini berarti bahwa terjadi perdamaian di tempat atau daerah, entah itu keluarga, gereja, atau lingkungan masyarakat, pemerintahan, dan sebagainya. Tentunya yang bersedia dipimpin oleh pemerintahan Allah dan menerima pimpinan Tuhan melalui para pemimpin yang membawa keadilan Allah bagi sesama manusia. Apa itu keadilan Allah yang harus dibawa oleh para pemimpin umat dan keluarga serta seluruh orang Kristen? Keadilan itu ada beberapa pengertian. Pertama, equality, yaitu keadilan di sini bermakna semua orang memiliki hak yang sama atau biasa disebut kesamaan hak. Yang kedua, equity. Dalam konteks keadilan, maka equity berbicara tentang keadilan berdasarkan kebutuhan. Bila seseorang misalnya pergi dari Sorong ke Jayapura, tentu biaya tiket pesawatnya berbeda dengan orang yang pergi naik pesawat dari Sorong ke Jakarta. Dan uang tiket diberikan tentu tidak sama karena kebutuhan harga tiketnya juga berbeda. Dan yang ketiga, fair, yaitu memperlakukan seseorang dengan cara yang benar atau masuk akal, atau memperlakukan sekelompok orang secara setara
dan tidak membiarkan pendapat pribadi mempengaruhi penilaian kita terhadap orang lain, sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif, bukan subjektif. Dan yang keempat, justice, artinya keadilan dalam memberikan penghukuman atau penghargaan yang layak, atau prinsip moral yang menentukan perilaku yang adil, atau kualitas menjadi adil. Kebenaran, keadilan, atau kebenaran moralnya adalah kebenaran firman Tuhan. Tentang keadilan Allah sendiri lebih luas dari apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sebagaimana pemimpin gereja, pemimpin keluarga, pemimpin pemerintahan hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan menerapkannya agar orang-orang yang dipimpin merasakan keadilan Allah atas hidup mereka. Bagian umat atau yang dipimpin bersedia memberi diri untuk diarahkan kepada keadilan Allah agar mengalami pemulihan, perdamaian, dan juga kesejahteraan. Nah, apa yang menjadi komitmen kita hari ini? Ada dua hal yang harus menjadi komitmen kita hari ini. Pertama, sebagai pemimpin gereja dan keluarga, mau mengalami keadilan Allah lalu membawa atau mengajarkannya kepada umat. Yang kedua, sebagai warga negara, kita mesti mendukung upaya pemerintah yang hendak menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Amin, amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, di komsel, jemaat, teman, agar mereka juga hidup dengan kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus saja. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber keadilan dan damai sejahtera. Kami bermohon melalui firman-Mu hari ini, berkati kami sebagai pemimpin, baik di gereja maupun keluarga, agar kami dapat mengalami keadilan Allah, lalu kami juga menjadi berkat, mengajarkannya, membagikannya bagi umat. Mampukan kami agar kami juga menjadi warga negara yang baik di mana kami hidup. Terpuji nama-Mu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu, kini sampai selama-lamanya. Amin.